Gegerkan zona Asia pernyataan sangat. Keras dan berani ketum PSSI jelang Timnas Indonesia versus China. Semuanya auto kaget mendengarnya. Bikin kaget. Begini respons mengejutkan Persib soal kinerja wasit Timnas Indonesia versus Bahrain. Gak ada yang sadar. Timnas U17 berhasil. Hajar Qatar di laga uji coba jelang kualifikasi Piala Asia. Begini penjelasannya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Gegerkan zona Asia pernyataan sangat. Keras dan berani ketum PSSI jelang Timnas Indonesia versus China. Semuanya auto kaget mendengarnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan saat menghadapi Timnas China pada laga lanjutan di Qingdao Youth Football Stadium, yang akan digelar pada 15 Oktober 2024. Dengan semangat optimisme, Erick mengungkapkan bahwa target besar Indonesia adalah mengumpulkan total 15 poin, yang akan membuka jalan mereka menuju posisi runner-up grup dan memastikan tiket langsung ke Piala Dunia. Kita memiliki mimpi besar untuk meraih 15 poin. Saat ini baru terkumpul 3 poin dari 3 pertandingan. Jika kita berhasil menang melawan China, maka poin kita bertambah menjadi 6. Dengan 6 poin dari 4 pertandingan, rata-ratanya menjadi 1,5 poin per pertandingan. Jika kita bisa mempertahankan tren ini, kita masih punya peluang besar, ujar Erick ketika ditemui di Pos Blok Jakarta. Tidak hanya mengincar kemenangan di laga tandang melawan China, Erick juga yakin bahwa Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan poin ketika menjadi tuan rumah pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Mantan pemilik klub Inter Milan ini menekankan pentingnya memanfaatkan keunggulan kandang untuk meraih kemenangan. Kita harus optimis bisa mengambil poin penuh saat menjadi tuan rumah melawan Bahrain, China, dan mencoba mencuri kemenangan saat menghadapi Arab Saudi. Memang pertandingan melawan Jepang mungkin akan menjadi tantangan yang sangat berat, tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita setidaknya harus berjuang keras untuk tidak kalah telak, jelasnya. Erick menegaskan pentingnya mempersiapkan tim dengan baik dan menjaga mentalitas pemain agar tetap fokus menghadapi setiap tantangan. Ia menilai para pemain sudah tampil dengan baik meskipun hasil akhir belum sesuai harapan. Namun, Erick mendorong para pemain untuk segera melupakan kekecewaan dan fokus menghadapi laga berikutnya melawan China. Kita sudah bermain dengan baik, tapi hasil di menit-menit akhir memang tidak bisa dihindari. Saya sudah sampaikan ke pemain bahwa kita tidak boleh terus menyalahkan wasit atau pihak lain. Saya sudah menghubungi mereka satu persatu, menyemangati mereka untuk fokus pada pertandingan ke depan, tambah Erick. Terbaru, China harus menelan kekalahan 1-3 dari Australia, meskipun sempat unggul lebih dulu. Melihat situasi ini, Erick berharap Indonesia bisa memanfaatkan momentum ketidakstabilan China untuk meraih 3 poin penting. Kondisi mereka yang tidak maksimal ini adalah peluang kita. Namun, kita harus tetap waspada dan bermain dengan fokus penuh, tutup Erick. Dengan tekad kuat, optimisme Erick Thohir menjadi suntikan motivasi bagi Timnas Indonesia untuk terus berjuang dalam mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Bikin kaget. Begini respons mengejutkan Persib soal kinerja wasit Timnas Indonesia versus Bahrain. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, turut menanggapi laga Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain. Bojan pun heran dengan kinerja wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Sebab, wasit tidak menghentikan pertandingan meski masa injury time telah lewat 2 menit. Soal wasit ya, saya tidak mengerti kenapa dirinya memberikan tambahan waktu. Kalian harus menanyakan kenapa dia menambah waktunya selama 2 menit. Saya tidak mengerti. Menurut saya setelah 6 menit, seharusnya sudah menang, ujar Bojan. Kalian harus menanyakan kenapa dia menambah waktunya selama 2 menit. Saya tidak mengerti. Menurut saya setelah 6 menit, seharusnya sudah menang, ujar Bojan. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan, wasit sebenarnya bisa memberikan tambahan waktu jika ada banyak pelanggaran. Namun, dia melihat di laga tersebut pertandingan berjalan dengan lancar. Saya tidak mengerti. Bisa saja memperpanjang waktu sekitar 1-2 menit jika ada tindakan yang mengulur waktu atau ada banyak pelanggaran. Tapi saya tidak melihat itu selama 6 menit perpanjangan waktu, terangnya. Kendati demikian, pelatih berusia 53 tahun ini salut dengan permainan Timnas Indonesia yang mampu meladeni perlawanan tuan rumah.
Dia yakin skuad Garuda bisa kembali tampil luar biasa ketika menghadapi timnas China. Saya tidak menyaksikannya secara penuh, tapi saya sebelum pertandingan sudah berkata bahwa Indonesia kini sekarang bisa bermain, mengimbangi, menghadapi Bahrain, melawan Cina juga, bahkan melawan Cina, mereka harus menang, karena itu untuk membuka kans lolos, ungkapnya. Di grup mungkin hanya Jepang yang terlalu kuat, tapi yang lainnya bisa dilihat Bahrain juga bisa mengalahkan Australia saat tandang. Jadi saya rasa Indonesia punya peluang, tambahnya. Gak ada yang sadar. Timnas U17 berhasil hajar Qatar di laga uji coba jelang kualifikasi Piala Asia. Begini penjelasannya. Timnas Indonesia U17 menjalani pemusatan latihan, sekaligus melakoni uji tanding di Qatar sebelum bertolak ke Kuwait guna menjalani kualifikasi Piala Asia U17 2025. Anak asuh Nova Arianto baru menuntaskan pemusatan latihan di Qatar dengan mengadakan laga uji tanding bersama Timnas Qatar U17. Pada laga pertama yang berlangsung pada 6 Oktober, skuad Garuda Muda menang 2-1. Sementara 3 hari berselang, skor imbang 1-1. Nova menilai pemusatan latihan dan uji tanding sangat bermanfaat bagi anak asuhnya. Terlebih sebelumnya, Timnas Indonesia U17 juga sempat menjalani training camp, TC, di Spanyol. Saya melihat dalam 2 kali uji coba ini tim berprogres sangat baik, dan harapannya, pemain Bia lebih percaya diri lagi sebelum kita masuk ke Kuwait. Karena kita banyak masukan selama berada di Spanyol, di Qatar, semoga pemain terus belajar, terus mengevaluasi diri agar kita bisa siap di Kuwait, jelas Nova. Kalau secara game taktikal, pemain sangat memahami apa yang saya buat, dan pemain sangat luar biasa secara fokus, secara konsentrasi. Tetapi memang masih ada beberapa catatan yang bisa kita lihat dari 2 gol kemasukan di Qatar. Lewat bola mati, seharusnya itu tidak terjadi, dan itu jadi catatan kami, agar kami bisa perbaiki, sehingga nanti di Kuwait tidak terjadi kembali. Terang mantan bek tengah Timnas Indonesia di era 2010-an tersebut. Nova pun berharap pemain-pemain yang sempat cedera dalam pemusatan latihan bisa bugar 100% saat di Kuwait, sehingga tim Merah Putih bisa diperkuat skuad terbaik. Kondisinya memang saat di Spanyol ada 5 pemain kita cedera. Ada Putu Panji, ada Fandi Ahmad, ada Mirza, Firjatullah, Matthew Baker. Saya lihat kondisinya sudah semakin membaik, dan semoga saat mereka di Kuwait semua, semoga bugar dan siap bermain di Kuwait nanti, kata Nova. Para pemain pun menyepakati kata-kata Nova. Matthew Baker menilai pertandingan melawan Qatar bisa menjadi ajang pemantapan tim sebelum berlaga di Kuwait. Qatar adalah lawan yang tangguh, agresif. Kami bermain dengan ketat, mereka memainkan sepak bola yang baik. Kami menang pada pertandingan pertama, dan kemudian seri pada pertandingan kedua. Saya pikir pertandingan itu akan membantu kami, ucap Matthew. Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait, 23 Oktober. Kepulauan Mariana Utara, 25 Oktober, dan Australia, 27 Oktober. Pada laga kualifikasi Piala Asia U17. Hanya juara grup yang bisa langsung memastikan kelolosan ke putaran final. Sementara, untuk runner-up grup disaring 5 terbaik yang bisa melangkah ke Arab Saudi pada April 2025.